Cara yang pertama ya nggak usah ditepok. Habis begini asal udah kita ngerasa ada debu gitu di sini, ya udah langsung aja basuh wajah. Nah, cara yang kedua itu ditepok. Dan tepok dulu gini, bukan begini ya. Tepok gini bawahnya doang. Ya, atau ada yang begini sama aja lah terserah. Ya, jadi ditepok supaya yang kasarnya ini jatuhan. Nah, yang dipakein adalah yang debu halusnya itu. Nah, kalau pakai kacamata ya lepas. Ya, kalau kita pakai cincin, ini juga lepas. Pakai jam, tayamum lah kan debu agak bisa nyelip. Maksudnya tiup-tiup gitu kan gak bisa ya kan. Maka cincin harus dilepas, jam juga harus dilepas. Nah, basuh muka dulu ya. Ambil, tap. Nah, basuh muka sama kayak wudhu. Nah, ini taruh di sela-sela sini ya. Nah, di sini baru kita niat. Seret. Ya. Nawaitu wudu'a kalau wudu, kalau tayamum nawaitu tayamuma li istibahati sholati ya fardhu lillahi ta'ala. Jadi tangan kita ini kita bagi dua bagian. Ya, bagian atas sama bagian bawah. Ya sama ya, kiri kanan juga gitu. Ya, jadi bagian atas yang kita pakai untuk membasuh. Nah, dari sini dari pergelangan ya, jangan ini. Nah, ini kan buat diusap juga, ntar jadi mustamal ini. Berarti gini ya, seret. Nah, setelah sampai sikut, baru kita gunakan yang bagian ini. Ya, setelah sampai sikut, nah ini dibalik nih, seret, tep. Ya, baru kita gunakan yang bagian bawahnya. Nah, ini kan pergelangan nih, berhenti nih sampai pergelangan. Berhenti sampai pergelangan, gantian. Ya, sekarang kanan yang basuh kiri, sama, tep. Nah, begini, seret, balikin lagi. Nah, ini begini baru, seret. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Wa faraiduhu, dan adapun berbagai fardunya, maksudnya fardu tayamum itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Asya jamak ya, mufradnya syai'un, syai', jamaknya asya. Fardunya tayamum ada 4, yakni ahaduha, adapun yang pertamanya itu an-niyatu, niat. Wa fi ba'dil nusakhil matni, ini di Fathul Qorib banyak ya tulisan wa fi ba'dil nusakhil matni, itu sama yang kemarin-kemarin. Pada sebagian naskah atau sebagian redaksi matan lainnya, karena memang takrib itu banyak banget ditulis, jadinya ada beberapa teks yang berbeda, tapi secara substansi sama ya, intisarinya mah sama, cuman teksnya aja. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan adapun dalam sebagian naskah matan lainnya itu arba'u khisolin, lafat atau teks arba'u khisolin, arba'u 4, khisolin hal atau keadaan, 4 hal atau 4 keadaan. Kalau yang kita pakai ini yang arba'atu asya ya, pakai muannas. Kalau yang ini pakai mudzakkar arba'u. Kalau yang kita arba'atu ya sama aja. Yang kita pakai asya, kalau dia pakai hisol. Yakni badalnya nih niatul fardi, niat ibadah fardu. Jadi niat di sini maksudnya adalah niat melaksanakan ibadah fardu.
Ya tentunya sholat, ya. Sebab baca Quran juga ibadah, ya. Menggantikan wudhu dengan tayamum bisa, tapi kan baca Al-Quran bukan fardu, ya, bukan wajib. Gitu. Ya termasuk menyentuh mushaf, ya. Tawaf, nah itu tawaf ikhtilaf ulama, ya, khilafiyah ulama. Apakah dia boleh nggak pakai wudhu? Kalau pakai mazhab Syafi'i wajib wudhu, ya. Orang yang wajib wudhu itu diantaranya sholat, menyentuh Quran, ya, membawa Al-Quran, ya. Kalau membaca itu boleh nggak pakai wudhu, ya, kalau hafalan. Tapi kalau bacanya sambil megang, terkenanya itu ya megangnya itu, ya. Tapi kalau hafalan, nah itu nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Tapi secara adab nggak dapet, ya. Adabnya tetap pakai wudhu. Terus tawaf, ya, yang keempat itu tawaf. Nah, ini ulama khilafiyah sebetulnya untuk masalah tawaf. Apakah tawaf itu diharuskan suci atau tidak? Kalau di mazhab Syafi'i harus suci, ya. Tapi di mazhab Hanafi nggak suci nggak apa-apa. Fa'in nawa, maka jika berniat, siapa yang berniat? Al-mutayyammimu, orang yang tayamum. Tayamum nama pekerjaannya, ya, nama perbuatannya. Orangnya disebut mutayammim. Al-fardo, akan ibadah fardu. Au nafla, jadi teks lainnya wa, ya, bukan au, ya. Wan nafla, dan ibadah sunnah, maksudnya sholat sunnah, atau misalnya baca Quran, pokoknya yang sunnah-sunnah, ya. Nah, karena di sini ada pakai huma nih, jadi wawunya waw atop, nggak mungkin au. Istibahahuma, nah tuh, maka diperbolehkan keduanya. Jadi jika berniat orang yang tayamum, dia melaksanakan ibadah fardu dan sunnah, maka dia boleh niat dengan keduanya itu, ya. Kalau yang standar orang pakai, kemarin udah kita bahas, ya, niatnya itu kalau standar nawaitut tayamuma li istibahati sholati, ya. Nawaitut tayamuma, saya niat tayamum li istibahati sholati, agar diperbolehkan melaksanakan sholat, maksudnya sholat fardu, ya. Fardon lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Nah, itu mencakup mau sholat fardu maupun sholat sunnah, ya. Awil fardo fakot, nah ini baru atau nih. Awil fardo fakot, atau ibadah fardu saja. Andai kata ada orang niat ibadahnya fardu doang, istibaha, maka boleh ma'ahu, bersamanya, maksudnya bersama niat yang cuman ibadah fardu doang, an-nafla, akan ibadah sunnah, wa sholatal janazati, dan melaksanakan sholat jenazah, aidon, juga. Nah, kalau dia niatnya cuman fardu doang, maka itu mencakup juga ibadah sunnah. Karena konsekuensinya tayamum itu, teman-teman, hanya boleh digunakan satu kali sholat fardu saja, ya. Beda sama wudhu. Kalau wudhu selama belum batal wudhunya, itu mau dipakai berkali-kali nggak masalah, ya. Misalnya kita wudhu maghrib nih, ya, isya belum batal, ya. Nah, terus kita sholat isya pakai wudhu yang tadi kita pakai buat sholat maghrib, sah. Nah, terus kita nggak tidur, ya kan, wiritan, jikiran, misalnya gitu, udah gitu kan, nyari penglaris. Mas Wanda biar dapat IP-nya tinggi, ya kan, wah, jikiran, wiritan sampai subuh, belum batal. Nah, boleh sholat subuh pakai wudhu yang dari maghrib tadi, maghrib, isya, subuh dengan satu wudhu. Wow, itu top banget itu. Tapi kita nggak bicara afdol, ya. Kalau bicara afdol tetap tajdidul wudhu, mengulang wudhu itu lebih utama. Tapi bicara secara sahnya sholat, sah sholatnya selama wudhunya belum batal. Itu salah satu kewaliannya Syekh Abdul Qadir, ya. Beliau itu 30 tahun, dalam riwayat lain 25 tahun sholat subuh pakai wudhunya sholat isya. Tapi sholat isyanya beneran, sholat isyanya
8, ya jam 7 jam 8, bukan sholat isya jam 3. Kalau jam 3 ke jam 4 gampang ya kan. Nah ini beneran sholat isyanya jam 7 jam 8 ya, standarnya sholat isya lah. Nah itu salah satu kewalian beliau itu ya, sampai subuh itu sholat subuhnya masih pakai wudhu sholat isya. Lah berarti kan semalaman kagak tidur itu ya, berarti gitu ya, kagak tidur, kagak kentut, kagak kencing. Oh berarti wirid zikir terus itu. Nah itu yang membuat salah satu kewalian beliau ya. Nah kita mah boro-boro 4 jam 5 jam ya kan, 2 jam udah kena dingin kentut udah ya kan. Nah ini beda aja kita. Nah jadi kalau dia niatnya untuk fardu dan sunnah ya diperbolehkan keduanya. Kalau dia niatnya fardu doang diperbolehkan juga untuk sholat sunnah, termasuk sholat jenazah ya. Jadi andai kata dia habis sholat zuhur nih, nah tiba-tiba ada jenazah. Kan sholat jenazah itu secara pribadi fardu ain, tapi secara komunitas fardu kifayah ya. Kan fardu juga intinya. Harusnya kalau pakai teori bahwa tayamum itu hanya boleh digunakan satu sholat fardu, harusnya dia tayamum lagi, ya enggak? Nah, berhubung sholatnya sholat jenazah, maka diperbolehkan dia langsung sholat jenazah. Awin nafla atau niat untuk ibadah sunnah, fakot saja. Nah kalau dia niatnya untuk ibadah sunnah, misalnya saya tayamum buat sholat sunnah ya, misalnya gitu, sholat tahajud, sholat duha, pokoknya sholat yang sunnah lah. Atau untuk baca Quran ya, baca Quran kan nggak wajib ya, wajib nggak baca Quran? Wajib ya baca Quran, sunnah kan? Iya. Pokoknya yang wajib itu yang di rukun Islam itu ya. Jadi seminggu kita nggak baca Quran kagak dosa, sebulan nggak baca Quran kagak dosa, setahun kagak baca Quran kagak dosa, man kebangetan. Iya. Parah banget gitu. Nah kalau yang kayak begitu dia niatnya hanya untuk kesunahan saja, lam yastabih, maka tidak boleh. Ma'ahu bersamanya, maksudnya dengan tayamum yang dia lakukan, apa al-fardo, ibadah fardu. Jadi kalau dia niatnya untuk sunnah ya, li istibahati sunati misalnya gitu ya, nawaitut tayamuma, saya niat tayamum li istibahati sunati, untuk melaksanakan kesunahan fardo lillahi ta'ala. Itunya belakang mah tetap ya fardo karena dia pengganti wudhu, tapi yang depannya beda, li istibahati sunati fardo lillahi ta'ala. Nah itu nggak boleh dipakai buat fardu gitu. Wakada, dan demikian juga, demikian halnya wakadza launawa, demikian pula halnya jika berniat as-sholata, untuk sholat saja. Berniat untuk sholatnya saja juga dihukumi sama. Niat di sini jangan teman-teman artiin harus dilafatin ya. Melafatkannya sunnah. Ingat, yang wajib itu ta'yin ya, menertentukan di dalam hati kita itu. Nah, itu yang wajib. Jadi sebetulnya kalau masalah niat itu asal udah terlintas di dalam kolbu kita, udah sah udah. Ini disiap nih ya, ini ada debu ya, udah kita mulai ambil ya. Kalau tayamum ya, kalau wudhu ya berarti udah mulai basuh muka. Nah itu kita lintasin dalam hati kita aja, asal terlintas niatnya. Saya mau niat apa gitu ya, saya berwudhu untuk niat apa, saya tayamum dalam rangka apa, itu udah sah. Jadi nggak mesti harus nawa itu tayamum istibahati sholat itu, nggak mesti harus kayak gitu. Melafatkannya sunnah ya, tapi kalau secara hukum syarat sahnya sendiri, kewajibannya adalah niat itu terlintas di dalam hati ya, terlintas di dalam kolbu kita. Jadi pas kita membasuh muka itu ya tetap ya, saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat ya. Kalau fardu ya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah niat itu karena untuk sholat fardu, maka mencakup juga sholat sunnah gitu. Tapi kalau kita niatnya sholat sunnah, maka nggak mencakup sholat fardu. Bisa bedain ya. Jadi kalau niatnya dua untuk fardu dan sunnah, maka kategorinya bisa dapat dua-duanya. Fardu boleh, sunnah boleh. Kalau niatnya fardu doang tanpa niat sunnah, maka dia dapat juga dua-duanya. Fardu boleh, sunnah boleh. Tapi kalau niatnya sunnah doang, maka dia nggak dapat yang fardu. Ya, bisanya melakukan sunnah. Nah untuk tayamum tadi saya sampaikan, kalau fardu itu hanya satu, tapi kalau untuk sunnah itu bebas. Jadi seandainya kita habis sholat subuh nih,
tayamum kita belum batal. Kita mau sholat duha bebas, ya nggak perlu tayamum lagi. Kalau belum batal ya, kalau udah batal ya tetap tayamum lagi. Nah ini yang membedakan tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu ya bebas gitu. Kalau tayamum dia hanya untuk satu kali sholat fardu. Wajibu dan wajib apa kornu niatit tayamumi, membarengkan niat tayamum, ngebarengin niat tayamum binaklit turabi, dengan memindahkan debu, lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Sama kayak wudhu ya, karena wudhu itu basuhan anggota pertamanya adalah muka ya, wajah, maka wajib berniat ketika membasuh wajah. Adapun ketika kita berniat di awal bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a itu sunnah ya, tapi yang wajibnya itu adalah ketika basuh muka ya. Basuh muka pertama niat nawaitul wudu'a li rafil adasil asghari fadlillah ta'ala, ambil lagi baru pakai doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika, ambil lagi yang ketiga wala tusawid wajhi bizulmika yauma tusawidu wujuha adaika. Nah itu kalau untuk wudhu. Begitu pula dengan tayamum. Tayamum anggotanya cuma dua. Anggota pertamanya muka, ya udah maka wajib rentakin lah gitu. Jangan dibaca lah. Kalau dibaca tar konotasinya harus ngucap ya kan. Harus dilintasin, harus diniatin pas dia membasuh wajah, membasuh muka. Nah, wastidamati hadhihi niyati, dan senantiasa melanggengkan atau mendawamkan niat ini ila mashi syai'in, sampai mengusap suatu bagian minal wajhi dari wajah. Nah jadi sama kayak wudhu ya, kita niat tayamum itu pas nyentuh debunya itu nggak boleh lepas niat itu. Nah ini disebut dengan istidamah ya, jadi mendawamkan, melanggengkan ya. Kalau kita niatnya pakai bahasa Indonesia ya, ya Allah saya niat tayamum, nah nih ya sambil kita basuh sambil kita niat nawaitu tayamum al istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya niat tayamum untuk melaksanakan ibadah fardu karena Allah Ta'ala. Nah niat itu nggak boleh lepas sampai kita menyelesaikan bagian wajah tersebut. Sama aja kayak wudhu ya, makanya kalau wudhu yang benar niatnya jangan nawaitul wudhu aja begini. Jadi selesaikan dulu basuhan pertama, ambil air ya kalau wudhu ya. Kalau tayamum berarti ambil debu. Nah nawaitul wudhu air rafil, kalau tayamum nawaitul. Nah ini jangan sampai lepas. Jadi selesaikan basuhan pertama dan selesaikan niat di saat bersamaan. Paham ya? Walau ahdasa, dan jika dia berhadas, si mutayamim, orang yang bertayamum, ba'da naqlit turabi, setelah memindahkan debu, lam yamsah ya, karena lam amil jawazim, dia menjazmkan, tanda jazmnya sukun, masaha yamsahu menjadi yamsah. Lam yamsah, maka tidak boleh mengusap bidzalika turabi, dengan debu tersebut. Bal yankulu, tetapi harus mengambil goirohu, yang selainnya, maksudnya mengambil debu yang lain. Jadi andai kata ada orang pas ngambil debunya, baru ngambil debu nih, ya, baru mau ngusap ya. Nah pas mau ngusap muka ini dia kentut, hadas ya, kentut, gitu ya, atau berdarah, atau kalau yang ambeien keluar darahnya dan sebagainya lah. Intinya dia berhadas. Nah maka yang dia pegang nih debu ini batal ya, maka dia harus mencari debu lain gitu. Jadi debu yang ini yang dia ambil ini nggak sempurna ya. Kalau teman-teman wudhu nih, pas mau basuh muka kentut, ya udah nggak apa-apa, terusin aja. Itu wudhu karena air. Tapi kalau debu nggak boleh. Ya. Debu ambil, pas ngambil itu pas wudhu gini kentut, berarti hadas. Berarti yang ini tangan ini nggak bisa nih, mungkin ambil lagi yang baru. Ambil debu yang lain. Wasani, dan adapun yang kedua, wasalisu, dan yang ketiga, digabung ini,
itu mashul wajhi, membasuh wajah, wa mashul yaddaini, dan membasuh kedua tangan. Tasniyah, yadun satu, yaddain dua, dua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai kedua sikut. Mirfakun sikut satu, mirfaqaini sikut dua. Tasniyah sama. Yang kedua dan yang ketiga membasuh wajah dan membasuh tangan sampai sikut. Ini digabung ya. Jadi yang pertama niat, yang keduanya basuh wajah, ketiganya membasuh tangan sampai sikut. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan dalam sebagian naskah matan lainnya ilal mirfaqaini, dengan lafadz ila. Ilal mirfaqaini. Kalau di sini ma'a. Ya, tapi maknanya sama. Ila ya sampai, kalau ma'a beserta. Ma'al mirfaqaini juga tadi bimakna ila. Ya, maknanya tetap sampai. Ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Titik. Wa yakunu, dan adanya atau melakukannya apa mashuhuma, membasuh keduanya, melakukan basuhan keduanya itu bidhorbataini, dengan dua kali tepukan. Doroba di sini bukan pukul ya, tapi tepuk. Walau wadoa, dan jika dia meletakkan yadahu, akan tangannya, ala turabin, pada debu, naimin, yang lembut, fa'alaqo, lalu menempel, biha, dengannya, maksudnya nempel di tangan yang mengenai debu yang lembut tadi. Apa turabun, debu, min ghairi dhorbin, dengan tanpa menepukkan tangannya, kafa, maka cukup. Jadi memang dalam hal ini ada dua kaifiyah ya, ada dua tata cara. Andai kata kita ambil debu nih, tep begini. Nah, cara yang pertama ya nggak usah ditepok. Habis begini, asal udah kita ngerasa ada debu gitu di sini, ya udah langsung aja basuh wajah. Nah, cara yang kedua itu ditepok. Dan tepok dulu gini, bukan begini ya, tepok gini bawahnya doang. Ya, atau ada yang begini, sama aja lah, terserah. Ya mau begini boleh, mau begini boleh. Ya, jadi ditepok supaya yang kasarnya luntur, supaya yang kasarnya itu jatuhan. Nah, yang dipakein adalah yang debu halusnya itu. Nah, ala kulli hal intinya dua kaifiyah tadi itu sama cukupnya. Ditepuk sah, nggak ditepuk juga sah. Paham maksudnya ya? Nah, kemarin deh saya contoh ini, basuh mukanya ya. Nah, kalau pakai kacamata, kayak udah pakai kacamata, masa pakai lepas, ya. Kali dong, kagak bisa dong, ya kan? Nah, terus kalau kita pakai cincin, ini juga lepas. Beda sama wudhu. Kalau wudhu pakai cincin masih bisa masuk airnya, ya enggak? Tapi kalau tayamum pakai jam, tayamum lah kan debu kagak bisa nyelip. Maksudnya tiup-tiup gitu kagak bisa ya kan? Maka cincin harus dilepas, jam juga harus dilepas. Nah, basuh muka dulu ya. Ambil, tap. Nah, basuh muka sama kayak wudhu. Ya, basuh muka sama kayak wudhu, ambil. Nah, ini taruh di sela-sela sini ya. Nah, ini posisi ini. Nah, ini ingat tangan langsung baik. Pokoknya muka kita tuh cuma sejengkal. Muka kita tuh sama jengkal kita sama. Segini sejengkal, segini sejengkal. Ya. Dan ini kan segini tuh. Ya kan sejengkal kan? Ya orang kalau mukanya lebar pasti tangannya lebar. Ya, muka sejengkal, segini sejengkal. Ya, itu hebatnya Allah bisa nyeting buat wudhu sama tayamum tuh, ya kan? Nah, jadi ambil terus kemudian, nah ini basuh, ya. Nah di sini baru kita niat, seret, ya. Nawaitu wudu'a kalau wudhu, kalau tayamum, nawaitu tayamuma istibahatis sholati, ya, fardhu lillahi ta'ala. Baru ambil yang kedua, dua kali ya, dua kali. Nah untuk yang tangan kemarin saya singgung, jadi kita gulung dulu. Nah batasannya sikut ya. Jadi tangan kita ini kita bagi dua bagian, ya, bagian atas sama bagian bawah, ya sama ya, kiri kanan juga gitu. Yang ini sama yang ini kita bagi nih. Nah ketika kita tayamum, sunahnya
sama kayak wudhu, mendahulukan bagian kanan. Nah, di bagian kanan ya. Ini sebetulnya bebas, mau teman-teman dari sini boleh, dari sini boleh. Cuman umumnya orang biasanya ngajarinnya dari sini. Guru saya juga ngajarin begitu. Nah, ini posisinya nih, ya. Jadi bagian atas ini kita pakai. Bagian atas yang kena sini. Ya. Di sini ya posisinya. Jadi bagian bawah aman. Ya, jadi bagian atas yang kita pakai untuk membasuh. Nah, dari sini dari pergelangan ya, jangan ini. Nah, ini kan buat diusap juga, ntar jadi mustakmal ini. Nah, ini kita ambil. Nah, posisi ini ya. Nah, jadi kita basuh seret ke sini. Ya, kalau dari sini berarti gini ya, seret. Nah, setelah sampai sikut, baru kita gunakan yang bagian ini. Ya, setelah sampai sikut, nah ini dibalik nih, seret, tep. Ya, baru kita gunakan yang bagian bawahnya. Kan tadi ini udah ya, seret, terus tep. Nah, ini baru gini. Nah, ini kan pergelangan nih, berhenti nih sampai pergelangan. Berhenti sampai pergelangan, gantian. Ya, sekarang kanan yang basuh kiri. Sama. Tep. Nah, begini. Seret, balikin lagi. Nah, ini begini baru. Seret. Bisa? Ya, sambil praktek gak apa-apa, nggak diomelin ini. Harus sambil praktek ya, dari pergelangan ya. Dari pergelangan, terus sampai sikut, dibalik, tep. Baru set. Nah, ini langsung. Nah, ini gini ya. Seret. Nah, balikin. Dapat satu. Gitu. Gampang ya. Tapi walaupun itu kan sunnah afdol. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung ini nggak apa-apa. Kayak kemarin nih, misalnya kita ambil tayamum kan, seret. Ribet nih kan, langsung aja lah. Wah, gini nggak apa-apa, kan sama aja, kena semua ya kan, nggak apa-apa. Yang penting ini jangan lepas. Kalau, nah lepas aja udah, ini ulang lagi. Ya, intinya kan jangan sampai lepas. Jadi kalau begini pun sah. Ya, yang begini pun sah. Yang penting jangan dari sini jadi mustakmal. Ini kan buat kiri ntar. Ya, dari pergelangan. Nah, baru terus ini gantian. Nah, baru. Gitu. Paham ya? Jadi tadi ada kesunahan buat nepuk, tapi nggak ditepuk pun nggak ada masalah. Yang penting ada debu yang nempel, ya, yang halus-halusnya itu. Terus yang kedua untuk tangan ya, kalau kita pengen dapat yang afdol seperti itu. Tapi kalau pengen asal sah doang, ya begini doang, sama didebuin nggak apa-apa. Itu secara sahnya ya. Kalau sahnya tetap sah. Titik. Warobiu dan adapun yang keempat itu at-tartibu tertib. Sama kayak wudhu ya, wajib tertib. Fayajibu maka wajib apa taqdimu mashil wajhi, mendahulukan mengusap wajah, ala mashil yadaini, atas mengusap kedua tangan. Maksudnya dari mengusap kedua tangan. Jadi wajib mendahulukan muka dulu, baru kemudian tangan. Itu yang disebut dengan tertib ya. Ada tertib, ada mualah ya. Dulu pas bab wudu kita bahas tuh. Kalau tertib itu urutan ya. Ibarat sholat, berdiri dulu sedekap ya kan, baru ruku, itidal. Nah itu tertibnya seperti itu, urutannya seperti itu. Nggak boleh habis ruku langsung sujud. Nggak boleh, itidal dulu, itidal baru sujud. Wudu juga begitu sama ya. Kalau secara yang wajib kan 4 nih, muka, tangan, pala, kaki ya. Makanya nggak boleh dicampur nih, nggak boleh diselang-seling. Ah, tangan dulu deh, habis itu baru muka, nggak sah. Nah itu yang namanya tertib. Tapi kalau sunnah, wudunya tetap sah, cuman nggak dapat kesunahan ya. Sunnah pertama membasuh telapak tangan, sunnah kedua kumur-kumur, sunnah ketiga istimsyak ya, menghisap air ke dalam hidung. Nah andai kata kita balik, pertama basuh tangan, kedua kok langsung istimsyak, baru yang ketiga kumur-kumur, wudunya tetap sah. Karena yang nggak tertib, yang nggak urut itu bagian sunnah ya. Tapi kita nggak dapat kesunahan ya. Secara wudunya mah tetap sah. Yang penting yang wajibnya 4 ini, muka, tangan, pala, kaki nggak kebalik. Intinya gitu ya. Nah ini sama di dalam tayamum pun begitu, nggak boleh terbalik, nggak boleh tangan dulu baru muka. Jadi wajib mendahulukan wajah ya, mendahulukan muka baru kemudian tangan. Sawaun tayammama, sawaun baik halnya tayammama ya tayamum, an hadasin dari hadas,
asgorin yang kecil, au akbarin atau hadas yang besar. Jadi mau tayamumnya karena hadas kecil berarti yang mewajibkan wudhu ya. Nah, menyentuh alat kelamin, keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur, nah itu bukan mahram tanpa penghalang. Nah itu bagian yang hadas asgor, hadas kecil ya, wajib wudhu. Nah, atau hadas besar ya berarti haid, nifas kalau perempuan hamil ya, hubungan badan, jima ya, nah itu hadas besar. Nah jadi wajib baik itu hadas kecil maupun hadas besar untuk urut ya, untuk tertib. Walau taroka, dan jika meninggalkan at-tartiba akan tertib. Kalau ada orang kok dia tayamumnya nggak tertib ya, tangan dulu misalnya baru muka, lam yasiha, maka tidak sah. Titik. Wa amma akhdut turabi, dan adapun untuk mengambil debu, lil wajhi, untuk wajah, wal yaddaini, dan kedua tangan, fala yushtarotu, maka tidak disyaratkan, fihi, di dalamnya, di dalam mengambil debu tadi, apa at-tartibu, tertib. Nah untuk mengambil debunya sendiri tidak diwajibkan tertib ya, maksudnya bebas. Yang muka ngambilnya sebelah sini misalnya gitu ya, yang tangan di ujung sono, nah itu nggak apa-apa. Pokoknya secara basuhannya tertib, tapi pengambilan debunya sendiri tidak disyaratkan tertib. Falau doroba, maka jika menepuk ya orang yang tayamum, biyadihi, dengan tangannya, daf'atan, satu kali, ala turobin, pada debu, wa masaha, lalu dia mengusap, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Mengusap dengan tangan kanannya itu wajahahu, akan wajahnya, diusapin ke wajahnya. Wa biyasarihi, dan dengan tangan kirinya. Nah yang tangan kiri dia tepok lagi, yaminahu, akan tangan kanannya, maksudnya untuk mengusap tangan kanannya. Gimana hukumnya? Jaza, maka boleh. Jaza itu jaiz ya. Sona ya sunu, jaza ya juzu. Jaiz itu jaizun, maksudnya fa'ilun, jaizun. Nah boleh. Jadi ada kata tangan kanan dia tepok, terus dia basuh muka, ya, dia basuh muka nih. Lah tangan kiri dia basuh untuk tangan kanan, sah. Ya, tapi ribet ya, ribet gak? Ribet tau dia berdua aja begini kan, gampang begitu. Tapi maksudnya kayak gitu sah. Ya. Jadi ada kata tangan kanan dia set, tangan kanan dia ambil debu nih, tap, dia basuh muka nih, ya kan? Dia basuh muka. Nah gitu, tap, basuh muka. Terus tangan kiri, tap, nah itu sah, ya. Tapi kan ribet ya, mendingan cara yang tadi ya. Nah ini hebatnya fikih, kadang-kadang sesuatu yang nggak kepikiran sama kita tuh dibahas. Apalagi kalau teman-teman ya nggak tahu sih belajar apa enggak ya. Kitab-kitab fikih yang rada-rada tebal gitu ya, misalnya Mazhabul Arba'ah, kitab-kitab mazhab 4 ya, atau kitab yang paling populer itu Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, itu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu bisa dibilang profesornya zaman sekarang ya, tapi udah wafat, udah meninggal. Wah itu unik itu. Itu Imam Hanafi itu konon itu dalam hidupnya itu menemukan ribuan bahasan-bahasan yang nggak ada di zamannya. Jadi salah satunya hebatnya Imam Hanafi di situ, menemukan ribuan kalau bahasa kita analisa logika yang di zamannya aja belum kesampaian, tapi terjadi di zaman ini. Contoh misalnya orang sholat di bulan, coba gimana? Sholat di bulan, ke astronot, padahal di zaman Imam Hanafi belum ada teknologi kayak gitu, orang pesawat aja belum ada ya kan. Imam Hanafi itu periodenya itu periode tabiin, generasi yang tabiin sama tabiin itu disebut salafus soleh, ulama salaf ya.
Itu ada tuh kitab-kitab kayak gitu. Banyak lah, orang tuh gak kepikiran. Titik, saya nggak usah bahas itu, nggak kelebaran. Pikir aja sendiri lah gimana caranya. Titik. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.